Halo semuanya, pada saat ini Bapak Yanto akan seperti biasanya melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang berada di Xiao Mansion. Pada saat ini semua harapan di Xiao Mansion benar-benar disematkan kepada Jin Wuchen. Lalu orang-orang di Xiao Mansion pada saat ini menunggu kabar dari Jin Wuchen yang bisa memecahkan teka-teki. Akan tetapi Jin Wuchen hanya menjawab bahwa mereka sedang meningkatkan proses pemecahan teka-teki. Setelah informasi ini dikirim tidak ada laporan kemajuan lanjutan dari Jin Wuchen. Xiaoyan dan yang lainnya tinggal di aula setiap hari dengan kesal dan perasaan cemas. Akan tetapi Xiaoyan tidak menekan Jin Wuchen lagi karena Xiaoyan tahu bahwa tidak mudah untuk menguraikan gambar sisa. Lalu akhirnya semua orang pada saat ini hanya bisa menunggu sambil melakukan aktivitasnya masing-masing. Sun Er pada saat ini telah berlatih di dalam pengasingan, dan dengan kekuatannya yang lemah pada saat ini dan ketidaktahuan tentang benua Dodi, maka tidak peduli seberapa mampu Sun Er, dirinya pada saat ini tidak dapat membantu banyak. Lalu Le Shaolong, Xiao Zhan, Nan Erming, Ziying dan Feng Feng pada saat ini telah memberi banyak energi untuk pelatihan dan manajemen tim masing-masing. Xiao Qi yang sudah mahir dalam manajemen urusan internal pada saat ini menangani hampir semua urusan internal. Sementara itu Xiao Yao pada saat ini pergi ke wilayah baru untuk disibukkan dengan pembangunan wilayah tersebut. Lang Tian tentu saja masih bekerja siang dan malam dan memurnikan pil obat. Sementara itu Long Yi tinggal di ruang pemurnian obat Lang Tian bersama dengan Qiu Qiu. Pada saat ini hanya King Mu Er yang tinggal bersama dengan Xiaoyan setiap hari. Lalu King Mu Er telah berubah menjadi sosok dewasa dan tidak lagi mengoceh dan bermain-main sepanjang hari. King Mu Er tidak lagi pemarah seperti sebelumnya dan dirinya diam-diam menemani Xiaoyan. King Mu Er pada saat ini membuat Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan tidak sendirian. Kemudian waktu pun terus berlalu dengan Xiao Mansion yang masih dengan kondisi seperti ini selama 5 tahun. Semua orang disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing, begitu juga dengan Xiaoyan dan King Mu Er yang pada saat ini masih bersantai. Ketika keduanya sedang bersama, sebuah pemberitahuan segera datang dari luar pintu. Seorang penjaga melaporkan bahwa seseorang ingin bertemu. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya, "Siapakah orang ini?" Penjaga pun pada saat ini segera berkata bahwa orang ini tidak memiliki nama. Alis Xiaoyan seketika makin berkerut dan berpikir, apa artinya ini? Apakah ini adalah orang yang berpura-pura untuk memberikan kabar sebagai Jin Wuchen? Tetapi seharusnya itu tidak akan terjadi karena sedikit orang yang tahu tentang hubungan Jin Wuchen dengan Xiao Mansion. Xiaoyan pada akhirnya benar-benar bingung dan bertanya-tanya, siapakah orang yang menyamar sebagai Jin Wuchen ini? Lalu akhirnya Xiaoyan pun segera dengan cemas memerintahkan untuk membawa orang itu masuk. Setelah beberapa saat orang yang dimaksud pun seketika memasuki Xiao Mansion. Xiaoyan dan King Mu Er pun melihat ke arah orang yang datang. Akan tetapi pada saat ini Xiaoyan dan King Mu Er benar-benar tidak mengenali sosok tersebut. Terlihat jika pria ini mengenakan satu set pakaian kain kasar biru muda dan topi jerami besar di kepalanya. Wajahnya pada saat ini ditutupi dengan noda minyak kuning dan hitam dan fitur wajahnya sama sekali tidak bersih. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya melihat tampilan dari si pria. Xiaoyan pun segera bertanya siapakah sosok pria ini, mengapa dirinya berpura-pura menjadi Jin Wuchen. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini, pria itu pun seketika tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Xiaoyan dan King Mu Er pun seketika terkejut sesaat. Bersamaan dengan itu pria yang baru saja datang ini segera melepas topi jeraminya dan segera menatap ke arah Xiaoyan. Dirinya sedikit menyeka wajahnya sebelum akhirnya tersenyum kepada Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan dan King Mu Er segera menyadari bahwa ini adalah Jin Wuchen. Dengan kedatangan dari Jin Wuchen, situasi sulit antara Xiaoyan dan Xiao Mansion pasti dapat diselesaikan. King Mu Er pada akhirnya melompat kegirangan dan dirinya segera berkata bahwa dirinya akan memberitahu yang lain. King Mu Er segera berlari keluar dengan tergesa-gesa untuk menyampaikan informasi ini. Xiaoyan juga pada saat ini terkejut dan dirinya segera meninju bahu kiri Jin Wuchen dan berkata,
kenapa Jin Wuchen tidak mengirim surat sebelum dirinya datang? Sementara itu Jin Wuchen pada saat ini kesakitan setelah ditinju oleh Xiao Yan yang terlalu bersemangat. Xiao Yan akhirnya tersenyum kecut sebelum akhirnya mengajak Jin Wuchen untuk masuk ke aula. Lalu keduanya pun segera berbincang-bincang dan di tengah-tengah perbincangan ini, satu persatu anggota dari Xiao Mansion pada saat ini berdatangan ke aula. Mereka menyadari bahwa informasi yang dikirimkan oleh Jin Wuchen ini benar-benar sangat penting. Mereka juga telah menunggu Jin Wuchen dalam waktu yang begitu lama. Oleh karena itu setelah mendapatkan informasi bagaimana mungkin mereka tidak akan datang ke aula, semua orang pada akhirnya duduk dan menatap ke arah Jin Wuchen sambil tersenyum. Melihat hal ini Jin Wuchen tahu keinginan semua orang atas informasi yang akan dirinya sampaikan. Pada akhirnya Jin Wuchen segera bertanya kepada Xiao Yan. Jin Wuchen bertanya apakah rencana Xiao Yan pada saat ini. Situasi di Xiao Mansion pada saat ini benar-benar sangat kacau karena telah dipantau oleh Pil Palace. Mendengar hal itu Xiao Yan pun tersenyum masam dan balik bertanya, rencana apa yang di Xiao Yan miliki mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa bersembunyi di kota Juxi selamanya. Jin Wuchen pun mengangguk menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Setelah itu Jin Wuchen pun menghela nafas dan berkata bahwa dirinya pada saat ini membawa kabar baik. Mendengar hal ini mata semua orang pun langsung berbinar dan kegembiraan di hati mereka pada saat ini tidak terkendali. Mereka pun bertanya apakah misteri yang diusut oleh Jin Wuchen itu telah terpecahkan. Menanggapi hal tersebut Jin Wuchen dengan bangga segera berkata bahwa itu memang telah terpecahkan. Jin Wuchen pun segera melambaikan pecahan gambar yang berada di tangannya. Dirinya berkata bahwa ini adalah reruntuhan dari bencana kuno yang disebut dengan rumah harta karun Xiao Yao. Tetapi meskipun ini bisa dipecahkan namun Liontin Giok masih belum benar-benar bisa terpecahkan. Jin Wuchen saat ini hanya tahu bahwa informasi dari batu giok itu menyinggung tempat yang disebut rumah hantu. Pada saat ini Jin Wuchen masih belum tahu tempat pasti dari rumah hantu ini. Semua orang pada saat ini mengangguk lega meskipun Liontin ini masih belum bisa dipecahkan. Lalu Xiao Yan juga sangat gembira dan dirinya segera berkata bahwa ini benar-benar sudah sangat bagus. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar ingin mendengar penjelasan dari Jin Wuchen mengenai tempat ini. Pada akhirnya Jin Wuchen pun segera menyampaikan apa yang dirinya temukan bersama dengan rekan-rekannya. Semua orang pada saat ini mendengarkan Jin Wuchen dengan baik atas informasi yang disampaikan. Jin Wuchen menjelaskan bahwa tempat ini berada di wilayah paling utara benua Dodi. Tempat ini diselimuti salju dan tempat ini berada di atas pegunungan yang sangat tinggi. Akan tetapi waktu dari pembukaan reruntuhan kuno ini benar-benar sedikit lagi. Semua orang seketika mengerutkan kening mendengar waktu yang benar-benar sangat singkat. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Jin Wuchen, jadi kapankah reruntuhan kuno itu akan dibuka? Jin Wuchen lanjut menjelaskan bahwa menurut analisisnya itu akan dibuka di bulan ini di hari ketiga terakhir. Semua orang pada akhirnya mengerutkan kening menyadari waktu yang benar-benar mepet. Pada saat ini semua orang menyadari Xiao Mansion benar-benar telah dikepung oleh Pil Palace. Oleh karena itu sangat sulit bagi mereka untuk keluar di bawah pantauan dari Pil Palace. Dan pada akhirnya Le Shaolong yang selama ini terdiam segera mulai berbicara dengan cemas. Dirinya menjelaskan bahwa masalah tempat benar-benar telah terpecahkan. Akan tetapi masalah tersulit di hadapan mereka pada saat ini adalah bagaimana meninggalkan Xiao Mansion tanpa diikuti oleh Pil Palace. Semua orang pada akhirnya terdiam karena apa yang dikatakan oleh Le Shaolong ini memang benar. Melihat wajah cemberut semua orang Jin Wuchen pada saat ini tersenyum, dirinya lanjut berkata agar semua orang pada saat ini jangan sedih, karena seharusnya semua orang pada saat ini bergembira karena Jin Wuchen telah memikirkan solusi untuk semua orang. Mata semua orang di Xiao Mansion pun berbinar dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Jin Wuchen dan meminta untuk dijelaskan. Jin Wuchen pun tersenyum dan berkata bahwa sekarang Pil Palace telah memantau Xiao Mansion di segala arah, tetapi meskipun begitu ada suatu tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Pil Palace.
Semua orang seketika menatap serius ke arah Jin Wuchen dan Jin Wuchen lanjut menunjukkan ekspresi bangganya. Jin Wuchen segera berkata bahwa tempat itu adalah bawah tanah. Mereka bisa menggali terowongan di bawah tanah dan mereka bisa meninggalkan kota Juxi tanpa ada yang menyadarinya. Mendengar hal itu, mata semua orang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang menyadari bahwa kota Juxi benar-benar sangat luas, sehingga dengan begitu apakah mereka pada saat ini harus menggali terowongan selama berpuluh-puluh kilometer? Belum lagi mereka harus menggali terowongan yang dalam untuk menghindari kekuatan spiritual dari Pil Palace. Terlebih lagi waktu yang dimiliki oleh semua orang pada saat ini benar-benar sangatlah mepet. Menyadari pemikiran semua orang di dalam diam, Jin Wuchen pada saat ini segera tertawa. Jin Wuchen lanjut berkata agar semua orang pada saat ini tetap rileks. Jin Wuchen benar-benar salah karena Jin Wuchen belum mengungkapkan semua rencananya. Semua orang pada akhirnya segera pulih dan kembali menatap serius ke arah Jin Wuchen. Jin Wuchen berkata bahwa mereka tidak akan menggali terowongan keluar kota Juxi. Mereka pada saat ini hanya harus menggali terowongan ini yang mengarah ke sebuah tempat tinggal di kota Juxi. Tempat tinggal ini tidak jauh dari Xiao Mansion dan berada di sebuah gang terpencil. Rumah ini benar-benar sangat biasa dan tidak akan ada yang memperhatikan lokasi ini. Jin Wuchen telah secara khusus mengundang seorang teman yang mahir dalam hal penyamaran. Jin Wuchen memerintahkan temannya untuk standby di tempat tersebut menunggu mereka semua sampai di sana. Teknik penyamaran yang dimilikinya benar-benar sangat top markotop. Dirinya benar-benar dapat sepenuhnya mengubah tubuh dan penampilan seseorang dalam waktu singkat. Ketika mereka semua sampai di sana melalui terowongan, maka rekan Jin Wuchen akan mengubah penampilan mereka semua. Setelah mereka semua berganti identitas, maka mereka bisa berpencar untuk keluar kota Juxi. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini mengangguk dan berpikir bahwa saran yang dikatakan oleh Jin Wuchen memang masuk akal. Namun Long Yi pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Jin Wuchen. Long Yi bertanya mengapa Jin Wuchen tidak membawa rekannya saja ke Xiao Mansion. Mereka bisa merubah penampilan semua orang di Xiao Mansion dan mereka tidak perlu menggali terowongan. Menanggapi hal tersebut, Jin Wuchen pada saat ini tersenyum dan mulai lanjut menjelaskan kepada Long Yi. Jin Wuchen berkata bahwa sekarang Xiao Mansion benar-benar telah diawasi dengan ketat. Meskipun mudah bagi mereka untuk masuk, tetapi bagaimana jika mereka keluar? Bagaimana jika mereka ketahuan mereka menyamar? Selain itu, menggali terowongan bukanlah sebuah masalah yang besar. Terlebih lagi niat Jin Wuchen untuk menggali terowongan ini agar bisa mereka gunakan di masa depan. Terowongan ini akan berfungsi ketika keadaan darurat menimpa Xiao Mansion. Karena jika berbicara tentang hal yang pahit, mereka bisa mengumpamakan Pil Palace yang menyerang Xiao Mansion. Dan jika waktunya tiba, maka orang-orang di Xiao Mansion bisa melarikan diri melalui terowongan ini. Tentu saja untuk sekarang terowongan ini benar-benar sempit. Oleh karena itu di masa depan Jin Wuchen akan membangun banyak terowongan untuk mempermudah pelarian. Mendengar penjelasan dari Jin Wuchen ini, semua orang pada akhirnya mengangguk setuju. Mereka menyadari apa yang dikatakan oleh Jin Wuchen ini memang benar. Karena jika suatu saat klan Xiao benar-benar tidak bisa melawan, maka mereka hanya harus melarikan diri melalui terowongan. Mata semua orang pada saat ini benar-benar berbinar-binar. Sementara itu Xiao Yan yang pada saat ini sangat senang segera melemparkan peta lokasi Xiao Mansion kepada Jin Wuchen. Setelah diputuskan, semua orang kembali beraktivitas sementara Jin Wuchen dan mulai menggali terowongan. Lalu singkat sekitar 3 hari pun berlalu dan Jin Wuchen pada saat ini telah selesai menggali terowongan. Jin Wuchen pada saat ini keluar dari lubang dan bersamaan dengan itu sosok hitam segera melintas. Jin Wuchen seketika terkejut dan menatap ke arah bayangan hitam yang pada saat ini menjadi semakin jelas. Namun pada akhirnya Jin Wuchen segera menghela nafas karena sosok ini adalah Xiao Yan. Jin Wuchen segera memarahi Xiao Yan karena mengapa Xiao Yan tiba-tiba muncul di hadapannya. Mengapa Xiao Yan tahu Jin Wuchen pada saat ini telah menyelesaikan proyeknya? Menanggapi hal itu, Xiao Yan segera berkata apakah Jin Wuchen lupa kekuatan spiritual Xiao Yan bisa mendeteksinya?
Jin Wuchen pun hanya bisa tersenyum di hadapan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera memberikan kode kepada anggota tim inti untuk berkumpul. Lalu dengan segera setelah itu 6 sosok bergegas dari segala arah. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan mereka adalah Xiao Zhan, Nan Erming, Feng Feng, Long Yi, Ziying dan King Mu'er. Pada saat ini Xiao Yan segera memerintahkan semua orang untuk masuk. Pada kepergian kali ini setelah mempertimbangkan dengan cermat Xiao Yan tidak ingin memberitahu Kaisar Iblis. Alasan Xiao Yan bukan karena masalah ini terlalu rahasia, tetapi Xiao Yan menyadari begitu King Haoran mengetahui hal ini, maka King Haoran mungkin akan mengirim ketua keempat untuk melindungi secara diam-diam. Xiao Yan menyadari tentu Pil Palace juga seharusnya pada saat ini memantau pergerakan dari tertua keempat. Oleh karena itu hal ini pasti akan dengan mudah mengungkap keberadaan Xiao Yan. Sementara itu kelompok Xiao Yan pada saat ini telah sampai di ujung terowongan dan semua orang segera naik. Pada saat ini semua orang melihat seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua itu ditutupi oleh kerutan seolah-olah benar-benar telah dimakan oleh waktu. Selain itu tempat yang mereka datangi pada saat ini benar-benar sangat sederhana. Bahkan sejauh mata memandang pada saat ini benar-benar tidak ada bangku kursi maupun meja. Sementara itu di sisi lain Jin Wuchen segera berbicara kepada sosok tua ini. Jin Wuchen menjelaskan bahwa ini semua adalah teman Jin Wuchen. Pada saat ini Jin Wuchen tampaknya pasti akan merepotkannya. Sosok lelaki tua ini menatap ke arah kerumunan dengan dingin untuk waktu yang lama sebelum akhirnya sedikit mengangguk. Jin Wuchen pun tersenyum dan segera berkata kepada kelompok Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa orang tua itu pada saat ini mengangguk setuju. Sementara itu di sisi lain sosok tua ini segera bangkit dan mulai berjalan menuju ke Nan Erming selangkah demi selangkah. Pria itu segera meraba-raba dan mengeluarkan pil merah tua dari cincin penyimpanannya. Lalu pil itu segera dihancurkan di telapak tangannya yang kurus sebelum akhirnya dioleskan ke wajah Nan Erming. Kemudian efek obat ini benar-benar begitu cepat sehingga wajah cantik dari Nan Erming ini segera berubah menjadi merah kecoklatan. Pada saat ini semua raut Nan Erming sebelumnya benar-benar telah berubah. Di sisi lain sosok tua ini pada saat ini segera mengeluarkan pil yang berbentuk hitam dan memerintahkan Nan Erming untuk memakannya. Nan Erming pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya tanpa daya segera memakan pil hitam ini. Kemudian pil hitam itu pun segera meleleh di mulut Nan Erming dan berubah menjadi aliran panas yang mengalir menuju anggota tubuh dan tulang Nan Erming. Bersama dengan itu tangan lelaki itu pun seperti kilat dan jari-jarinya segera menyentuh wajah Nan Erming. Lalu sebuah adegan ajaib pada saat ini segera terjadi dan setelahnya wajah Nan Erming benar-benar telah berubah. Pada akhirnya setelah selesai sosok tua ini pun segera beralih ke arah Xiao Zhan. Dengan pola yang sama dirinya melakukan aksinya dan sekejap mata tampilan dari Xiao Zhan benar-benar berubah. Lalu berikutnya adalah kelompok Xiao Yan yang lainnya yang tersisa segera dipermak oleh si lelaki tua. Di bawah tangan terampil lelaki tua ini semua orang berubah menjadi penampilan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan kelompok Xiao Yan pun saling memandang dan benar-benar hampir tidak bisa mengenali semua orang. Pada saat ini hanya mereka yang benar-benar mengenal pribadi masing-masing yang bisa mengetahuinya. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun benar-benar takjub dengan kemampuan dari si lelaki tua. Di bawah kepemimpinan Xiao Yan ini akhirnya semua orang pun dengan tulus membungkuk kepada lelaki tua itu. Kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar berterima kasih dengan tulus kepada si lelaki tua. Sementara itu lelaki tua pada saat ini hanya mengangguk ringan dan wajahnya masih sedingin es. Dirinya hanya mengucapkan satu kalimat ketika memberitahu semua orang bahwa efek obatnya hanya bisa bertahan paling lama 6 atau 7 jam. Kelompok Xiao Yan pun mengangguk dan pada akhirnya mereka pada saat ini segera keluar dari ruangan tersebut satu persatu. Semua orang melewati gang panjang dan sempit dari rumah ini berada. Mereka mengikuti kerumunan keluar dari gerbang utara kota Juxi. Pada akhirnya mereka pun meninggalkan kota Juxi dan mereka bertujuh masih tetap waspada. Saat terbang menuju tempat pertemuan yang telah disepakati, mereka tetap memperhatikan apakah ada pergerakan di belakang mereka.
Lalu akhirnya pada malam hari 7 orang ini segera datang ke kios bobo ribuan mil jauhnya dari kota Juxi. Xiaoyan dengan kekuatan spiritualnya segera mendeteksi sekeliling apakah ada orang yang mencurigakan. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, Xiaoyan pun menjadi tenang dan berkata agar mereka pada saat ini segera pergi ke kota Linming. Kota Linming adalah kota terdekat dari kota Juxi dan Xiaoyan dan yang lainnya ingin bergegas ke sana di dalam kegelapan. Tujuan mereka ke kota ini adalah untuk pergi melalui susunan teleportasi lubang cacing di sana. Kelompok Xiaoyan tidak memilih untuk pergi dengan susunan teleportasi lubang cacing di kota Juxi karena mereka benar-benar khawatir. Mereka tentu menyadari setiap susunan teleportasi lubang cacing di kota Juxi ini pasti diawasi secara ketat oleh Pil Palace. Lalu singkat cerita, setelah cukup lama berjalan pada akhirnya kelompok Xiaoyan bisa sampai di kota Linming. Pada saat ini efek obat dari perubahan penampilan kelompok Xiaoyan telah mulai memudar, sehingga Xiaoyan dan kelompoknya tidak berani menunda dan Xiaoyan segera bergegas menuju ke arah lubang cacing. Bersamaan dengan Xiaoyan yang memasuki lubang cacing, di sisi lain di bawah pohon besar yang tidak jauh dari sana sebuah bayangan tiba-tiba menggeliat dan langsung memadat menjadi sosok kurus. Sosok ini mengenakan jubah hitam dan tudung dan hanya menunjukkan sepasang mata merah darah yang menatap ke arah susunan teleportasi. Sosok ini pun seketika bergumam pelan bahwa pria itu agak mirip dengan Xiaoyan. Meskipun si pria tidak yakin, tetapi dirinya pada saat ini benar-benar harus mengirimkan informasi apapun. Dirinya pun tersenyum aneh sebelum akhirnya dirinya segera mengeluarkan bola kristal dengan tangan kanannya. Adegan aneh segera muncul di mana gambar kelompok Xiaoyan ketika mereka bergegas pergi menuju lubang cacing segera terlihat, dan ini adalah metode rahasia untuk menyimpan memori otak di dalam bola kristal. Setelah itu pria ini pun segera memberikan bola kristal ini kepada bawahannya. Dirinya memerintahkan bawahannya untuk membawa bola kristal ini ke Pil Palace, sehingga dengan begitu putra tertua pasti bisa mengidentifikasi apakah ini Xiaoyan atau bukan. Bawahan ini pun segera mengangguk dan segera pergi, sementara si pria berjubah pada saat ini mengikuti kelompok Xiaoyan. Lalu singkat cerita adegan berpindah ke Pil Palace, di mana Dan Yan telah menerima bola kristal. Kemudian dirinya memandang 7 orang kelompok Xiaoyan yang telah mengubah penampilan mereka. Pada saat ini Dan Yan yakin bahwa dirinya belum pernah melihat setiap wajah dari kelompok ini sebelumnya. Tetapi ketika Dan Yan melihat pemimpin dari kelompok ini, lalu matanya tiba-tiba membeku dan meledak menjadi niat membunuh yang sangat ganas. Dan Yan bergumam bahwa itu pasti Xiaoyan. Dan Yan benar-benar tidak akan pernah melupakan tatapan dari Xiaoyan saat itu. Akhirnya Dan Yan memerintahkan penjaga untuk memanggil Su Xin dan membawa tim yang menemui Dan Yan. Jadi Su Xin adalah seorang Dodi di tahap puncak bintang 7. Dirinya adalah jenderal yang sangat galak dan berada di bawah pengawasan Dan Yan. Akhirnya setelah beberapa saat Su Xin pun bergegas dengan timnya bertemu dengan Dan Yan. Termasuk dengan Su Xin pada saat ini ada total 15 orang yang menghadap di antara mereka. Ada 10 orang Dodi bintang 7 tahap akhir dan 5 orang bintang 7 tahap puncak. Melihat barisan yang begitu kuat ini, wajah pucat Dan Yan yang sebelumnya pada akhirnya digantikan dengan senyum. Sementara itu di sisi lain Su Xin pada saat ini telah menyadari siapakah sosok Xiaoyan. Lalu pada akhirnya dirinya segera mulai berbicara kepada Dan Yan. Dirinya mengingatkan kepada Dan Yan bahwa Xiaoyan telah melarikan diri di bawah pengepungan kelompok Pil Palace berkali-kali. Xiaoyan benar-benar memiliki banyak kelicikan, oleh karena itu mereka tidak bisa menganggap enteng orang ini. Oleh karena itu dirinya berpikir bahwa pada saat ini yang terbaik adalah mengundang Ketua Wu untuk menemani. Mendengar perkataan ini Dan Yan pun segera menarik senyum puasnya dan menyipitkan matanya. Dan Yan bukan tidak ingin mempertimbangkan untuk meminta Tetua Wu menemaninya. Akan tetapi kebanggaan yang ada di dalam hatinya benar-benar membuatnya melepaskan ide ini. Menurut Dan Yan, Xiaoyan adalah orang yang berada di tahap menengah bintang 7 Dodi. Bahkan jika Xiaoyan dapat naik sementara ke puncak bintang 7 Dodi, lalu dengan tim yang terdiri dari 15 orang yang memiliki kekuatan di atas Xiaoyan,
maka Xiao Yan benar-benar akan dikutuk dan benar-benar mati kali ini. Tetapi Dan Yan pada saat ini melihat ekspresi Su Xin yang kurang percaya diri, dan Yan juga merasa bahwa kekhawatiran dan saran dari Su Xin ini bukannya tidak masuk akal, karena dalam 3 pembunuhan pertama melawan Xiao Yan, Pil Palace benar-benar memiliki keunggulan absolut dan kepercayaan diri, tetapi yang tidak mereka sangka adalah Xiao Yan benar-benar bisa membunuh semuanya. Dan berdasarkan hal ini pada akhirnya Dan Yan pun memutuskan untuk mengundang Ketua Wu. Pada akhirnya Dan Yan segera pergi dengan timnya untuk bertemu dengan Tetua Wu. Setelah bertemu Dan Yan pun menangkupkan tangannya dengan sopan dan sedikit berbincang-bincang. Pada akhirnya Dan Yan segera mengutarakan maksud dan tujuannya untuk datang ke sini. Dan Yan berkata bahwa Dan Yan pada saat ini akan pergi ke reruntuhan kuno. Dan Yan khawatir bahwa dirinya akan menyusahkan Tetua Wu untuk ikut bersamanya. Tetua Wu pun segera memandang ke arah Dan Yan dengan penuh minat dan bertanya apa tujuannya. Tanpa basa-basi Dan Yan segera berkata bahwa dirinya ingin tertua membantunya membunuh seseorang. Ketua Wu segera bertanya, siapakah orang yang ingin dibunuh oleh Tuan Muda? Dan Yan dengan singkat segera menyebutkan nama Xiao Yan kepada Tetua Wu. Tetua Wu pada saat ini segera setuju tanpa ragu dan berkata bahwa itu tidak masalah. Dirinya telah mendengar bahwa Xiao Yan hanya berada di tahap menengah bintang 7 Dodi. Oleh karena itu dirinya bisa menamparnya sampai mati ketika mereka bertemu. Menanggapi hal tersebut Dan Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya. Dan Yan menjelaskan bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Do di tahap menengah bintang 7. Oleh karena itu tidak perlu Tetua Wu yang turun untuk membasminya, dan Yan pada saat ini mengundang Tetua Wu untuk pergi bersama hanya untuk berjaga-jaga, dan jika tidak ada kecelakaan maka Tetua Wu tidak perlu turun tangan untuk mengambil tindakan. Tetua Wu sedikit terkejut pada awalnya tetapi dirinya tersadar dan mulai sedikit mengganggu. Kemudian adegan pada saat ini beralih ke aliansi bayangan. Di sebuah aula sosok bayangan hitam pada saat ini memberikan informasi kepada pemimpin aliansi bayangan. Dirinya berkata bahwa mereka telah memberikan bola kristal kepada Pil Palace. Tidak lama setelah menerima bola kristal itu Dan Yan segera meninggalkan kota Juxi dengan 16 orang melalui susunan teleportasi. Mendengar hal tersebut mata dari pemimpin aliansi bayangan pada saat ini berbinar. Dirinya pun lanjut berkata tetapi identitas dari orang-orang ini belum diketahui apakah itu kelompok Xiao Yan atau bukan, tetapi melihat pergerakan dari Dan Yan maka itu bisa dipastikan kelompok Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini mereka benar-benar harus ikut serta. Pemimpin dari aliansi bayangan ini segera mengangguk dengan tersenyum licik. Dirinya akhirnya lanjut berbicara agar mereka segera mengeluarkan perintah pembunuhan surgawi, segera kirim pusat kekuatan bintang 8 dari aula utama. Jika Pil Palace gagal membunuh Xiao Yan maka mereka harus segera menghabisi Xiao Yan. Lalu adegan kembali ke kelompok Xiao Yan yang pada saat ini masih melakukan perjalanan di sepanjang pantai es. Ketika semua orang melihat puncak es yang tidak berujung, saat ini mereka benar-benar tidak bisa menahan cemberut, karena lokasi rumah harta karun Xiao Yao hanyalah titik hitam kecil di peta yang mereka pegang, tetapi ketika mereka sampai mereka segera menyadari bahwa titik ini benar-benar sangat besar. Semua orang pada akhirnya segera bingung bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini. Mereka hanya bisa menunggu sampai 3 hari terakhir di akhir bulan ketika ada visi yin yang terbalik. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan terus menunggu selama beberapa hari tetapi masih belum ada pergerakan. Namun ketika malam hari tiba Xiao Yan pada saat ini segera terkejut. Xiao Yan segera mendekatkan telinganya ke es dan merasakan gemuruh seolah-olah ada ribuan pasukan yang berjalan mendekat. Kelompok Xiao Yan yang lain juga melakukan hal yang sama dan mendengar hal yang sama dengan apa yang didengar oleh Xiao Yan. Pada akhirnya semua orang segera mendongak ke atas dan menyadari bahwa gemuruh ini berasal dari salju yang runtuh. Akhirnya semua orang dengan refleks melompat ke langit menghindari runtuhan salju ini. Setelah salju ini benar-benar telah menghilang kelompok Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah puncak. Salju yang baru saja longsor pada saat ini benar-benar menampilkan bentuk asli dari si gunung.
Xiao Yan pun segera mengajak kelompoknya pada saat ini untuk bergegas menuju ke arah puncak. Setelah sampai semua orang pada saat ini melihat sekeliling, lalu kekuatan spiritual Xiao Yan tampaknya sangat stagnan di sini. Bahkan kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki jarak yang pendek. Bersamaan dengan pemikiran ini, mata Xiao Yan tanpa sengaja menangkap sebuah celah di atas pegunungan. Xiao Yan dengan sangat gembira berpikir apakah itu adalah celah untuk memasuki rumah kuno. Mengikuti tatapan Xiao Yan, semua orang pada akhirnya segera memandang celah tersebut. Semua orang tiba-tiba benar-benar sangat gembira dan berpikir bahwa itu adalah rumah harta karun kuno Xiao Yao. Dengan penuh semangat semua orang pada akhirnya segera terbang menuju ke arah celah tersebut. Setelah sampai, kelompok Xiao Yan menyadari bahwa sepertinya ini benar-benar jalan menuju ke sana. Lalu akhirnya kelompok Xiao Yan pun memutuskan untuk segera memasukinya dan membuka cabang baru untuk Budayanti berdagang.